Tuhan, biarlah saya mati sekarang juga. Tuhan, biarlah saya mati sekarang juga. Itu bukan kata-kata saya, tetapi itu adalah kata-kata atau saya kutip dari kata-kata Nabi Elia yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin dalam acara Ragiku Renungan Pagiku. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Saudaraku, setelah sukses mengadakan revival, kebangunan rohani di Gunung, Elia sukses karena Tuhan menjawab doanya. Menjawab doa dengan api yang menyambar korban persembahan Nabi Elia. Walaupun persembahannya itu sudah disiram dengan 12 gentong air, tetapi kuasa Tuhan menghanguskan persembahan Nabi Elia. Dan nyatalah bahwa Tuhan yang dari surga, Allah Israel, mendengar, menjawab doa permohonan nabinya. Saudaraku, setelah dia sukses seperti itu, dia memerintahkan agar orang menangkap 450 orang Nabi Baal, lalu dibunuh di Sungai Kishon. Dan Elia bilang kepada Raja Ahab supaya dia segera pulang karena Tuhan sudah mengirim hujan. Karena ada kemarau 3,5 tahun. Dan segeralah Ahab pulang. Sesampainya di istana raja, Ahab menceritakan begini begitu apa yang disampaikan, apa yang diperbuat oleh Nabi Elia. Marah besar, murka, ngamuk Isabel, istri Raja Ahab, karena nabi-nabinya sudah mati. Dan dia bersumpah, demi dewa, demi Baal, maka Elia akan saya bunuh juga, senasib dengan nabi-nabi saya. Lalu disuruhnyalah orang untuk menyampaikan pesan itu kepada Elia. Dan mungkin Elia mendengar pesan itu. Lalu dia berjalan ke padang gurun bersama dengan pembantunya, bujangnya istilahnya, bujangnya. Tetapi waktu dia mau masuk padang gurun, bujangnya itu ditinggalkan. Lalu dia berjalan sendiri sehari-harian. Lalu dia sampai di suatu tempat yang ada pohonnya. Pohon yang rindang dikatakan oleh Alkitab. Apakah itu korma? Tidak tahu. Yang jelas dikatakan itu adalah pohon yang rindang. Lalu dia beristirahat di situ. Dan waktu dia istirahat sendirian itulah dia punya pikiran, punya perasaan. Kok orang Israel tidak mau bertobat? Tuhan, matilah saya. Biarlah saya mati saat ini. Tuhan, biarlah saya mati saat ini. Itulah kata-katanya. Apakah Tuhan mengabulkan doanya? Tidak, saudaraku, tidak. Bahkan setelah Elia yang melayani Tuhan dengan penuh semangat itu beristirahat, Tuhan membangunkan dia supaya dia makan dan minum. Tuhan mengutus malaikat. Nah, setelah Tuhan mengutus Gagak, Tuhan memakai janda, sekarang Tuhan memakai malaikat. Turun langsung dari surga. Ada yang memperkirakan atau menafsirkan itu adalah teofani Yesus. Dia datang kepada Elia, memberi penguatan, memberi makan roti dari surga. Lalu dia makan, lalu istirahat lagi. Keesokan dia bangun, lalu malaikat datang lagi kepadanya, makanlah, karena kamu akan mengalami perjalanan yang jauh, 40 hari lamanya.
Dia makan roti yang dari surga. 40 hari perjalanan dia kuat. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita sukses di dalam pelayanan, tidak berarti kita tidak stres atau kita tidak capek. Kalau kita capek, kita perlu ada pengelolaan rasa stres, rasa capek. Saudara pasti pernah mengalaminya. Saya begitu juga. Saya waktu menjadi ketua daerah, ketua suatu organisasi, katakanlah organisasi gereja PIBI, saya menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah. Namun puji Tuhan saya dapat melewati. Sebenarnya saya mau mundur juga. Ya, saya mau mundur juga. Ada orang-orang tertentu yang menteror, yang ya tidak hanya sekedar tidak mendukung, tetapi menteror. Istilah yang dipakai oleh saya waktu itu adalah membuat atau mau mencoba mencemarkan nama baik. Tapi dengan pertolongan Tuhan, walaupun saya tidak berkata seperti Elia, Tuhan biarlah saya mati, tidak sampai di situ. Tetapi hal itu membuat pikiran, membuat perasaan kita, damai sejahtera kita terganggu. Ketika dari Singkawang pergi mengajar dan juga pergi pelayanan, lalu pulang lagi ke Singkawang. Karena waktu itu saya tinggal di Singkawang, pelayanan saya mengajar di SMK Negeri Bengkayang. Saya ambil 3 malam 4 hari dan setelah itu pulang. Dan ketika sampai di rumah, biasanya istri anak saya jadi korban kemarahan saya karena saya ya mengalami tekanan baik fisik maupun psikologis. Tapi lama-lama saya berpikir saya harus kelola stres saya. Dan puji Tuhan, sebelum sampai ke rumah, di jalan atau kira-kira ya 5 km sebelum sampai ke rumah atau 10 km sebelum sampai ke rumah, saya duduk di atas motor dan saya bilang, segala stres saya, segala persoalan saya tidak boleh sampai di rumah, cukup sampai di situ saja. Dan begitulah salah satu saya mengolah stres. Saudaraku, mari kita menghadapi stres kita, tantangan-tantangan kehidupan kita. Jangan sampai putus asa, jangan sampai seperti Elia. Perbuatannya yang ingin supaya Tuhan biar saya mati. Nah, itu suatu contoh yang tidak baik, tapi itu dicatat di dalam Alkitab supaya kita semua secara khusus hamba-hamba Tuhan dapat mengelola stresnya dengan baik. Salah satu stres dikelola dengan baik adalah menyampaikan kepada Tuhan sebagai sahabat sejati, Yesus sahabat sejati. Yang kedua, sampaikan kepada sahabat yang paling dekat dengan kita, yaitu teman hidup kita. Kalau Anda seorang perempuan, ya suami Anda. Kalau saudara seorang laki-laki, ya istri saudara. Kemudian, ya harus ada kawan lain, sesama hamba Tuhan. Silakan curhat kepadanya. Dengan demikian kita dapat mengelola stres kita. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Demikianlah renungan pagiku, ragiku. Pendeta Najarudin mempersembahkan ini untuk kita sekalian. Haleluya.